Secara garis besar, film ini mengisahkan pasangan pengantin baru bernama Rara dan juga Sutan. Di awal film, mereka baru pulang bulan madu dari sebuah tempat yang menyenangkan. Mereka pulang kembali ke rumah yang berada di wilayah perkebunan di Jawa Tengah. Namun, setelah pergi berlibur, anehnya wajah Sutan tampak seperti orang ketakutan. Apalagi semenjak pulang bulan madu, dia kerap melihat bayangan sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Ceritanya, beberapa bulan lalu, lelaki berdarah Belanda yang merupakan ayah kandung Rara baru saja meninggal dunia. Dan semenjak ayah meninggal, ibunya yang bernama Rahayu ikut menghilang entah kemana. Rumornya, Ibu Ayu kabur ke negara Belanda, kampung halaman Pak Sounder. Menurut berita-berita di koran, Doro Ayu pergi ke Belanda, ke tempat asal Doro Willem. Tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu Doro Ayu ada di mana. Sehingga sekarang, rumah dan perkebunan diwariskan kepada Rara. Kini, Rara dan Sutanlah yang akan bertanggung jawab untuk mengelola perkebunan teh. 3 bulan Mbak Rara dan Mas Sutan pergi bulan madu. Kalau siang di sini sama sekali nggak pernah hujan. Nah, begitu pulang kok langsung beres. Ya, semoga pertanda berkah, Pak Joko. Ada apa, Mas? Di sisi lain, semenjak kematian Pak Sounder dan menghilangnya Bu Rahayu, tiba-tiba terjadi sesuatu wabah yang misterius, di mana tidak ada angin, hujan, ataupun hama. Hasil panen teh mereka semuanya gagal. Ketoke panggon iki wis dikutuk, Kang. 20 tahun saya bekerja di sini, baru sekarang saya merasakan cuaca seperti ini, Nora. Selain itu, mulai muncul rumor di kalangan pegawai jika mereka kerap melihat penampakan sosok hantu kepala terbang berkeliaran di malam hari. Bahkan yang paling mengerikannya, hantu itu membunuh para pegawai saat mereka sedang tertidur. Dan selama Rara Sutan berbulan madu, sudah ada beberapa pegawai yang ditemukan mati dalam keadaan sedang tidur. Awalnya mereka mengira itu bukan perbuatan setan, melainkan mati karena ketindihan. Semua kematian itu pun dirahasiakan oleh Pak Joko, yaitu supir pribadi mereka, dan belum diketahui oleh Sutan ataupun Rara. Namun, setelah Rara dan Sutan kembali ke rumah, pasutri baru itu pun turut diteror oleh hantu kepala terbang. Saat sedang terlelap tidur, Rara pun kerap ketindihan. Lalu secara mengejutkan, Sutan melihat tubuh Rara melayang dari atas kasur. Pak Joko! Pak Joko! Tolong! Sutan selalu meminta tolong kepada Pak Joko untuk membantunya. Beruntung Pak Joko paham agama sehingga bisa menyadarkan Rara dari ketindihan. Selama beberapa hari, Rara tidak percaya dengan kejadian sosok mistis itu. Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Ra. Ya, tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Tidak ada setan. Dia mengira Sutan hanya berbohong atau berhayal. Jadi, Sutan seringkali ketakutan sendirian. Hingga pada suatu waktu, saat mereka makan berdua di meja makan, secara mengerikan terdapat kepala buntung di atas meja makan. Kejadian itu pun cukup membuat Rara sadar jika teror makhluk gaib itu memang nyata dan suaminya tidak berhayal.
Keberadaan teror itu pun lantas membuat Rara dan Sultan ketakutan bukan main. Yusuf! Sultan, kawan SMP kau waktu di Penang. Oh iya, kawan saya yang paling pandai. Apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Silakan di ruang kerja. Mari. Beruntungnya, Sultan memiliki seorang teman yang merupakan orang pintar. Namanya adalah Yusuf. Sultan meminta agar Yusuf mengusir hantu itu dari rumahnya. Pada awalnya, saat pertama kali Yusuf memijakkan kaki di rumah itu, dia memang merasakan aura yang negatif. Lalu dia pun menuangkan garam pada segelas air, lalu meletakkannya di kamar Sultan dan Rara. Selamat datang Yusuf! Sultan! Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya aman. Jika besok air itu tetap bening, maka hantu itu hanya jahil saja. Tetapi, jika besok air itu berubah jadi hitam pekat, maka artinya hantu itu punya niat jahat kepada mereka berdua. Beberapa hari kemudian, teror pun semakin menjadi-jadi dan Rara kerap mengalami ketindihan saat tidur. Yusuf pun datang kembali ke rumah dan ia melihat air yang diletakkan kemarin lusa sudah berwarna hitam pekat. Keadaan semakin menegangkan karena mereka tahu hantu itu memiliki niat yang jahat. Akhirnya, Yusuf mencoba untuk memanggil sosok hantu kepala terbang itu supaya dia bisa tahu apa tujuan dia mengganggu keluarga ini. Kami sadar kehadiran kau. Kami mahu kau datang. Singkat cerita, Yusuf pun datang ke rumah. Kemudian dia melakukan sebuah ritual. Yusuf mengundang makhluk itu untuk datang ke rumah ini. Singgah, kolo singgah, tan suminggah, durga kolo sumingkir, kuyang. Tak lama kemudian, sosok hantu kepala terbang pun datang. Dia tertawa cekikikan secara menyeramkan. Hantu itu pun menyebut nama Trinil kepada Rara. Lalu dia meminta Rara untuk mengembalikan tubuhnya. Saat Rara hendak diserang, untungnya Yusuf langsung memegang kepala hantu itu, lalu membacakannya mantra, yang kemudian hantu kepala terbang itu dilempar dan seketika menghilang. Di sini kita sudah tahu jika hantu kepala terbang meneror mereka berdua karena ia ingin minta tubuhnya dikembalikan. Yang berarti sebelumnya Sultan dan Rara telah menyembunyikan tubuh dari hantu kepala terbang itu. Yusuf curiga pasti keberadaan hantu itu ada kaitannya dengan Sultan dan Rara, namun mereka tidak mau mengaku. Akhirnya, Yusuf mendatangi rumah dari nenek Rara yang masih hidup. Dari penjelasan sang nenek lah, penonton bisa tahu apa yang sebelumnya terjadi. Nenek bercerita, hantu kepala terbang itu adalah anak perempuannya. Namanya adalah Rahayu, dia ibunya Rara. Saat dulu, Ayu adalah wanita yang biasa saja, namun cita-citanya sangat luar biasa. Dia ingin kaya raya dan hidup serba ada. Akhirnya dia pun datang ke rumah dukun dan memasang banyak susuk kecantikan. Setelah memakai susuk, pesona Ayu seketika keluar, membuat semua mata laki-laki seketika tertuju kepadanya. Kemudian dia pun mendekati salah satu saudagar kaya muda. Dia adalah bangsa Belanda, pemilik kebun teh. Namanya adalah William Saunder. Meskipun Saunder bukan tipe pria idamannya, tapi Ayu menikah dengan Saunder karena kekayaannya. Saunder pun terpikat dengan kecantikan Ayu, sehingga menjadikannya istri. Ayu pun berhasil menjadi nyonya besar. Beberapa tahun kemudian, tanpa disangka, Ayu pun hamil. Saunder sangat senang sekali, namun tidak dengan Ayu. Ayu pikir dengan lahirnya anak mereka, maka suatu saat warisan harta Saunder akan jatuh kepada anaknya, bukan kepada dirinya. Beberapa kali Ayu mencoba menggugurkan kandungannya dengan meminum beberapa obat berbahaya. Namun anaknya kuat, dia bisa bertahan sampai lahir ke dunia dengan keadaan selamat. 9 bulan pun berlalu, anaknya lahir dengan selamat dan berjenis kelamin perempuan. Anak itu pun diberi nama Rara.
Rara pun tumbuh menjadi anak yang lincah, tidak sama seperti Ayu yang tetap cantik dan senang berdandan di usia tuanya. Karena Rara lincah, Pak Sounder kerap menyebutnya sebagai Trinil, yang mana Trinil artinya adalah anak yang lincah. Sampai kapanpun Ayu tidak akan pernah suka kepada Trinil, karena kelak Trinil akan menjadi ahli waris hartanya Sounder. Beberapa kali Ayu berusaha membunuh Trinil kecil, namun entah mengapa Trinil selalu saja selamat. Hingga akhirnya Trinil alias Rara tumbuh dewasa. Sounder pun akan menyerahkan semua kekayaannya berupa rumah, tanah, dan perkebunan teh atas nama Rara. Hal itu pun tentu membuat Ayu geram. Akhirnya Ayu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia pun menodongkan pistol ke arah Sounder, lalu memaksanya untuk merubah sertifikat ahli waris dari yang semulanya atas nama Rara menjadi nama dirinya. Ayu mengancam jika Sounder tidak melakukan hal itu, maka ia tak segan akan membunuh Trinil. Sejak saat itu Sounder sadar jika selama ini Ayu tidak cinta kepadanya, tapi hanya cinta kepada hartanya. Karena terus kepikiran, akhirnya Sounder jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di atas kasur. Beberapa tenaga medis pun didatangkan ke rumah untuk merawat Pak Sounder. Dan ketika itu, Sultan adalah salah satu perawatnya. Ketika Sounder sakit, Ayu pun melancarkan aksinya. Dia mengancam akan menusuk Trinil jika Sounder tidak tanda tangan atas perpindahan nama ahli waris yang akan menerima seluruh harta Sounder. Mau tidak mau, demi keselamatan Trinil, Sounder pun menandatangani surat tersebut. Kini, warisan Sounder sudah pasti akan jatuh ke tangan Ayu. Sekarang, tinggal menunggu Sounder mati supaya harta itu bisa segera menjadi milik Ayu. Ayu pun melakukan berbagai cara agar membuat Sounder mati. Tapi dia tidak mau bermain kotor. Dia tidak akan membunuh Sounder secara langsung. Dia ingin membunuh tanpa menyentuh. Akhirnya Ayu memiliki rencana busuk. Dia memanfaatkan Sultan yang sedang bekerja menjadi perawat saat itu. Sultan diminta untuk menuruti perintah Ayu, maka dia akan diberikan sebesar 20% dari kekayaan Sounder. Pada suatu malam, di dalam kamar Sounder, Sultan dan Rahayu melakukan aksi zina, yang mana hal itu dilakukan di depan mata kepalanya Pak Sounder. Hal itu membuat Pak Sounder mengalami serangan jantung, yang akhirnya seketika meninggal dunia. Ayu sangat senang akhirnya Sounder mati, dan kini harta itu menjadi miliknya. Namun tak lama, Trinil pun datang, lalu menebas kepala Ayu menggunakan golok yang tajam, hingga kepala Ayu buntung. Sultan yang terjebak dalam situasi berteriak ketakutan. Apalagi melihat Trinil sambil memegang kepala buntung milik Rahayu. Namun Trinil tidak akan membunuh Sultan asalkan Sultan menikah dengan dirinya. Karena seluruh warisan harta ayahnya sekarang sudah jatuh kepada Ayu dan juga Sultan. Tetapi karena Ayu mati, maka sepenuhnya menjadi milik Sultan. Namun jika Sultan menikah dengan dirinya, maka harta warisan itu dapat menjadi milik Trinil kembali. Akhirnya Sultan pun mau menikah dengan Trinil, dan mereka menyembunyikan kejahatan Trinil dengan menguburkan jasad dan kepala Ayu secara terpisah di dalam gudang. Setelah itu, Sultan dan Trinil benar-benar menikah dan mereka pun pergi bulan madu. Dan sepulangnya mereka dari bulan madu, cerita pun kembali seperti di awal film tadi. Ya, sekarang masuk akal mengapa hantu kepala terbang alias hantu Rahayu kerap meneror mereka berdua. Untuk menghentikan teror hantu kepala terbang itu, mereka harus menyatukan kembali tubuh dan kepalanya Rahayu. Yusuf sangat terkejut mendengar penjelasan dari sang nenek. Lalu ia segera bergegas pulang. Namun, saat akan masuk mobil, tiba-tiba leher Yusuf ditebas oleh Sultan hingga kepalanya buntung. Sultan tidak akan membiarkan siapapun mengetahui tentang kejahatannya bersama Trinil. Ternyata dari tadi, Sultan menguping pembicaraan Yusuf dan nenek dari luar rumah. Akhirnya dia segera bergegas menuju gudang rumah, lalu akan berusaha menyambungkan tubuh dan kepala Rahayu yang sudah terpisah itu. Sementara di rumah, Trinil terus diteror oleh hantu kepala terbang. Yang boleh panggil aku Trinil cuma papa. Balik no kembungku. Kamu semasa hidup menyiksa aku, sudah mati masih menggangguku. Maumu apa, setan?
Sini, main sama mama. Ini mau kemana kamu? Ini coba. Tapi karena tubuh dan kepala Ayu sudah disatukan lagi, akhirnya hantu itu pun menghilang dan Trinil selamat. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan mereka menjadi tenang. Trinil pun ziarah ke makam ayahnya bersama dengan Sutan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama, karena beberapa hari kemudian teror hantu kepala terbang muncul kembali. Mas, ternyata, setelah tubuh dan kepala Ayu disambungkan, kekuatan hantu itu menjadi semakin kuat. Akhirnya, Sultan berakhir tewas karena jatuh dari lantai atas. Dan saat hantu kepala terbang akan membunuh Trinil, untungnya datang Pak Joko bersama Ustadz dan rombongan warga. Mereka pun bersama-sama membacakan ayat kursi, sehingga hantu kepala terbang alias hantu Rahayu berakhir musnah untuk selama-lamanya.